Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 26 April berjudul Tuhan Kehidupanku. Kalau ada orang-orang Kristen yang lebih tertarik terhadap dunia dan hanyut dengan segala kesibukan hidup, pasti akan ditegur oleh Tuhan. Teguran tersebut bisa melalui khotbah, di mimbar, peringatan, dan melalui mulut manusia. Ya. Bisa juga melalui mimpi atau suara Tuhan di dalam hatinya. Bila masih tidak sadar, Tuhan akan memukulnya dengan peristiwa-peristiwa kehidupan. Kalau pukulan-pukulan tersebut tidak diindahkan, ya dibiarkan hidup senang selamanya di bumi ini, maksudnya. Mazmur 73:12. Senang selamanya di bumi. Selamanya di bumi artinya ya walaupun dalam waktu yang lama tetap akan berakhir selama di dunia. Selamanya di bumi itu hanya selama hidup di bumi ini. Sepanjang umur hidup orang tersebut. Inilah orang-orang yang tidak pantas ditegur oleh Tuhan. Mereka tidak perlu mendapat teguran Tuhan lagi. Mereka dibiarkan terus meluncur menuju kebinasaan. Saudaraku, Tuhan menegur kita ketika kita mulai hidup dalam keadaan di mana kita menjadikan dunia ini sebagai kehidupan kita. Dunia sebagai kehidupan kita artinya kebahagiaan, kesukaan kita tertumbuh kepada dunia, materi, dan segala hiburannya. Mestinya Tuhan ya. Mestinya Tuhan yang menjadi kehidupan kita. Artinya bahwa tanpa Dia kita tidak merasa memiliki kehidupan. Ini berarti Dia adalah segalanya bagi kita. Lebih berharga dari diri kita dan lebih berharga dari hidup kita sendiri, saudara. Mestinya begitu, saudara. Orang-orang yang menjadikan segala sesuatu yang ada di dunia ini sebagai kehidupannya, beranggapan bahwa hidup ini hanya untuk menikmati segala sesuatu yang ada di bumi ini. Mereka memandang hal tersebut sebagai kewajaran. Ada orang-orang yang tidak menghormati Tuhan dengan benar. Dibiarkan hidup dalam keadaan yang selalu baik. Padahal mereka sedang meluncur menuju kegelapan abadi. Hal ini sama dengan bahwa mereka tidak pantas mendapat pencerahan kebenaran firman Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang tidak pantas mendapat teguran Tuhan. Ini berarti orang-orang tersebut tidak diajar untuk selesai dengan dirinya sendiri. Mereka berpikir bahwa Allah menciptakan segala sesuatu di bumi untuk dinikmati, dan mereka tidak mencari perkara-perkara di atas. Mereka tidak tahu bahwa bumi sudah terkutuk. Kehidupan yang sesungguhnya yang disediakan oleh Allah itu nanti di langit baru, bumi baru, saudara. Pendeta-pendeta yang tidak mengerti kebenaran ini, pengajarannya selalu menekankan mujizat. Selalu menekankan berkat-berkat jasmani. Inilah Injil yang palsu. Saya percaya mujizat dan banyak hamba-hamba Tuhan yang dipakai untuk penginjilan, pelayanan, pemberitaan firman lewat mujizat. Tetapi dalam penggembalaan kita tidak boleh terus-menerus menekankan mujizat dan berkat jasmani, saudara. Jemaat harus diajar bagaimana memiliki kesempurnaan karakter seperti Kristus. Ya. Nah, orang-orang yang tidak mengerti kebenaran, yang selalu menekankan berkat-berkat jasmani itu menunjukkan seakan-akan masuk surga itu mudah. Padahal orang Kristen yang benar adalah orang yang menjadikan Tuhan sebagai kehidupannya dan mendekat kepada Tuhan bukan karena mencari pemenuhan kebutuhan jasmani, melainkan menjadikan Tuhan sebagai kehidupannya. Keadaan yang membahayakan adalah ketika tidak dapat mendengar suara nasihat Tuhan, teguran dan peringatan Tuhan. Injil yang benar dari Tuhan Yesus Kristus, saudaraku sekalian, membuka pikiran manusia untuk memahami kenyataan tentang atau mengenai kengerian keadaan manusia. Sehingga kita harus menangisi diri sendiri dan selanjutnya menghargai hidup yang Tuhan berikan. Dengan cara bagaimanakah seseorang menghargai hidup yang Tuhan berikan?
dengan cara berusaha sungguh-sungguh untuk menjadi manusia Allah sesuai dengan rencana Allah semula dan mempersiapkan diri memasuki kerajaannya. Selanjutnya ia berusaha mengajak orang lain juga mengalami hal yang sama. Inilah ciri orang yang menjadikan Tuhan sebagai kehidupannya, saudara. Banyak orang Kristen yang belum mengerti bagaimana menghargai hidup yang Tuhan berikan. Tidak ada cara lain untuk menghargai hidup ini kecuali meninggalkan cara hidup anak-anak dunia dan keindahan dunia dengan segala kesenangannya, demi belajar mengenal kebenaran Tuhan dan mengenakannya. Semua itu merupakan proyek bagaimana memelihara gairah hidup di mana Tuhan menjadi kehidupannya. Inilah sebenarnya tujuan anugerah keselamatan diberikan. Hal ini bukan sesuatu yang mudah karena manusia pada umumnya sudah terlalu terbiasa dalam waktu yang lama menjadikan dunia sebagai kehidupan. Saudaraku sekalian, Tuhan menghendaki agar orang percaya berjuang untuk menjadikan Tuhan sebagai kehidupannya. Harus berani meninggalkan percintaan dunia, saudara. Harus berani. Orang yang menjadikan Tuhan sebagai kehidupannya akan lebih mendandani manusia batiniahnya daripada manusia lahiriahnya. Namun faktanya banyak orang yang lebih mendandani manusia lahiriahnya daripada manusia batiniahnya. Banyak orang tidak sadar bahwa daging adalah debu dan akan kembali menjadi debu, sehingga mereka mendandaninya dengan perhiasan, penampilan, kendaraan yang dikendarai, barang bermerek yang dikenakan, yang seakan-akan memberi value. Orang-orang seperti ini pasti terikat dengan percintaan dunia dan menyembah iblis. Mereka menjadikan dunia ini sebagai kehidupannya. Dan banyak orang yang sebenarnya sedang sesat di sini. Tersesat di sini sebenarnya, saudara. Ketika seseorang menyadari dengan benar bahwa dirinya adalah debu adanya, ia akan lebih berhati-hati dalam menapaki hari-hari hidup ini. Ia berusaha memiliki kepastian bahwa setelah ia menanggalkan tubuh fana dunia ini, ia memiliki kemah abadi yang lebih baik. Dan ini merupakan kesukaan, pengharapan hidupnya. Bila kita mengerti maksud Tuhan ini, kita akan melekat dengan Tuhan demi keselamatan hidup, baik di bumi ini maupun di balik kubur kita. Kemudian kita akan bertumbuh dalam kasih kepada Allah yang makin mengasihi Dia dengan kasih yang tidak bersyarat. Mengasihi Allah bukan karena hal lain, melainkan memang karena Dialah satu-satunya kehidupan kita. Hanya orang yang menjadikan Allah sebagai kehidupannya lah yang sudah selesai dengan dirinya sendiri di hadapan Allah. Jadi kalau seseorang belum menjadikan Allah sebagai kehidupannya, kalau seseorang belum menjadikan Tuhan sebagai kehidupannya, sesungguhnya dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.